Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya, side tour langsung di stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Maka kita sudah berada di lantai paling atas, yaitu lantai platform atau juga peron. Nah, peron di sini ada dua peron sisi, yaitu peron di sisi selatan di mana kita berada saat ini dan juga peron di sisi utara ataupun di seberang. Peron sisi selatan ini untuk kereta yang menuju ke arah Kelapa Gading, Boulevard Barat, Boulevard Timur ya. Kemudian untuk yang di seberang itu adalah peron bagi kereta yang akan menuju ke arah Pramuka dan juga ke arah Manggarai. Sudah ada informasi lengkap ya tentang jalur dari LRT Jakarta fase 1B di area peron ini, dan itu sangat membantu nantinya masyarakat yang akan menuju ke stasiun-stasiun berikutnya. Akses di peron ini ada anak tangga, ada eskalator, dan ada lift, cukup lengkap ya. Nah, menariknya eskalator yang tadi kita naiki itu dua arah. Biasanya stasiun-stasiun yang ada di beberapa lokasi yang kita lihat hanya eskalator satu arah, apakah itu arah naik atau juga arah turun. Biasanya arah naik di lokasi yang berbeda dengan arah turun. Yang ini berdampingan. Fasilitas berikutnya yang kita bisa lihat adalah toilet. Di bagian ujung dari peron sisi selatan, di sini ada toilet yang bisa dipergunakan oleh para penumpang, baik yang akan naik rangkaian kereta atau juga turun. Kita sudah berada di ujung sisi barat. Nah, rangka-rangka besi, pipa-pipa besi di sini memang menopang bagian atap dan terlihat sangat kokoh. Warna atap sendiri itu warna plafonnya adalah coklat muda, sangat serasi dengan warna pipa tersebut. Di bagian rel, ya, lebar relnya sendiri ataupun gauge-nya adalah 1,435 meter, dan ini sudah sama dengan lebar rel dari kereta-kereta lainnya yang sudah modern. Di ujung dari sisi barat ya dapat kita lihat jalur layang LRT Jakarta yang menuju ke arah crossing tol itu agak menanjak. Di bagian tengah ini ada rel ketiga ataupun third rail yang berfungsi untuk mengalirkan arus 750 volt DC sebagai pencatu daya penggerak rangkaian kereta. Nah, keretanya berjumlah berapa gerbong? Berdasarkan informasi yang pernah kita lihat di podcast dan juga diskusi bersama tim Satker LRT Jakarta fase 1B dan juga tim Jakpro, rangkaian kereta masih mengoperasikan yang dua gerbong. Kemudian akan dilihat secara berkala nantinya apabila jumlah penumpang bertambah, maka akan ditambahkan jumlah gerbongnya. Karena stok gerbong ataupun rolling stock itu masih ada dan belum terpakai secara keseluruhan. Nah, ini adalah fasilitas eskalator dua sisi, yang satu untuk naik yang di samping kita dan yang satu untuk turun. Di bagian pinggir ini yang kemarin kita sudah sempat bahas, yaitu lorong ataupun koridor panjang yang menghubungkan kedua ujung dari sisi stasiun sehingga dapat digunakan oleh masyarakat ya yang tidak masuk ke arah stasiun tetapi menyeberang jalan dari arah selatan ke utara dan juga sebaliknya. Fasilitas lain yang kita bisa lihat di lantai adalah guiding block. Guiding block dipergunakan oleh para tunanetra untuk bisa naik atau juga menuntun mereka menuju ke area peron. Tinggi dari platform screening door ini adalah 1,5 meter dan mencukupi untuk mengamankan ya area rel dari misalnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para penumpang yang menunggu di sekitar area ini. Ini lift ya, terdapat dua lift di dua sisi. Lalu fasilitas tempat duduk ya sementara belum, mudah-mudahan nanti tinggal dibawa bangku-bangku yang portable, tinggal ditaruh di sini dan dapat dipergunakan oleh masyarakat pada saat menunggu rangkaian kereta datang. Tapi sebagian besar areanya adalah untuk berdiri. Dari zaman kita udah ya.
PSD juga. Platform screening door ini juga buatan Hyundai Rotem ya. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, rangkaian keretanya apakah akan ditambah dengan rangkaian kereta 150 lain, cm. sementara yang tadi informasinya masih menggunakan rangkaian kereta ataupun rolling stock dari Hyundai Rotem. Karena sistem yang ada di kereta, kemudian sistem keamanan dari PSD, platform screen door ini sama dengan Lantai sistem komunikasinya juga. Jadi semuanya sudah kompatibel. Terdapat master clock. Ini adalah jam ya yang dapat dilihat oleh masyarakat terutama untuk menyesuaikan jadwal. Pertanyaan berikutnya yang kita sempat baca adalah apakah dengan penambahan rangkaian kereta stasiun ini masih mencukupi ya area peronnya? Kalau kita perhatikan panjang dari stasiun ini sudah lebih dari 100 meter, tentunya mencukupi untuk rangkaian kereta apabila ditambahkan misal double traction. Jadi ada rangkaian kereta pertama, rangkaian kereta kedua digandeng, itu masih bisa dilayani oleh peron ini. Atau sampai dengan 6 gerbong pun kita melihat masih bisa ya. Platform screening door-nya ini juga memiliki pintu-pintu yang cukup banyak. Bagaimana sistem keamanan untuk pemantauan para penumpang ya? Kalau kita lihat di sini dilengkapi banyak CCTV sehingga dapat memantau aktivitas-aktivitas dari para penumpang, gerakan-gerakan yang mencurigakan misalnya oleh para petugas. Kalau bisa ditambahkan dengan AI ya, kemudian ada analisa, melihat gerak-gerik yang mencurigakan langsung ada alert notifikasi seperti itu dan pihak petugas keamanan langsung bereaksi, itu akan lebih baik lagi. PSD-nya lokal Korea. Oh, keretanya tetap Rotem. Soalnya yang belum ada penambahan. Bila kita perhatikan stasiun ini, kemudian kita juga bandingkan dengan beberapa stasiun lain ya yang ada di luar negeri seperti Kuala Lumpur, kemudian ada beberapa stasiun di Eropa, ini sudah jauh lebih baik dengan keamanan PSD, platform screen door-nya. Om JJ nggak bisa Selasa kemarin. Nah, dengan adanya platform screen door ini para penumpang terlindungi dari yang pertama tentu bahaya jatuh ke area jalur, dan di bagian tengah itu ada listrik tegangan tinggi dan itu sangat berbahaya. Yang kedua tentu mungkin bisa mengurangi polusi suara dari gesekan ya roda kereta, walaupun masih ada tetapi tidak langsung ke area penumpang. Nah, di salah satu stasiun di luar negeri kita melihat tidak ada platform screen door, tetapi di area jalurnya itu ada semacam kotak-kotak ya di bagian tengah. Apabila kotak itu tersentuh atau terinjak, maka listrik yang ada di rel ketiga itu akan mati otomatis. Namun tentu itu tidak diharapkan ya. Dengan adanya PSD maka akan jauh lebih aman, lebih terproteksi dari awal. Baik, kita sudah turun lagi ke lantai concourse. Di sini di dalam gate ya, di area yang sudah berbayar, ini adalah gate-nya. Kita akan keluar. Masih belum ada palang-palangnya. Mungkin sebentar lagi, ini tinggal dipasang saja seperti itu. Nah, pada saat keluar tentu ada dua arah yang berbeda, satu ke timur, satu ke barat. Kalau ke timur nanti akan ketemu dengan halte bis Transjakarta Kayu Jati integrasinya. Kalau ke barat akan ketemu dengan McDonald ya, kemudian Burger King, Shell, Ayam Goreng Suharti, atau juga ke arah UNJ. Nah, ini adalah toilet yang berada di luar area paid, area berbayar atau unpaid area. Nah, toilet inilah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum
pada saat menyeberang dari koridor-koridor akses yang sudah disiapkan dan terintegrasi dengan entrance stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Ini punya oh kirain buat ruangan apa gitu. Mohon dapat dicatat, lorong ini sangat bersih sekali, sangat rapi. Harusnya masyarakat, para pengguna moda transportasi, kita secara bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah cukup baik ya, dan tentunya diharapkan sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak dicoret-coret apalagi kena vandalisme. Tiang-tiang dari ataupun pilar-pilar dari layang LRT Jakarta, tepatnya setelah halte Transjakarta Kayu Jati ke arah timur, ke arah Arion Mall, sudah ada yang dicoret-coret. Nah, ini anak tangga turun ke sisi timur ataupun ke arah Sunan Giri. Anak tangga tidak dibuat langsung sampai ke pinggir jalan ataupun ke area trotoar, tapi ada tempat datar untuk bisa beristirahat ya, terutama bagi mungkin anak kecil yang ingin naik lewat tangga, lansia, atau juga para penumpang lainnya yang mungkin lelah. Turun dari anak tangga langsung disambut oleh trotoar yang kita lihat sudah cukup bagus. Nah, rencananya akan ada revitalisasi trotoar lagi ya di Jalan Pemuda sampai ke Jalan Pramuka, kita tunggu saja. Dan diharapkan trotoar ini bersih dan dijaga dari para pedagang, oknum-oknum pedagang yang mungkin sampai membuang limbahnya ya, yang kita perhatikan seperti itu di beberapa lokasi sehingga menjadi hitam dan kumuh. Baik, untuk sambungan ataupun integrasi LRT Jakarta Rawamangun dengan halte Transjakarta Kayu Jati, LRT Jakarta sudah menyiapkan sisi ujung yang siap ya disambung ataupun dibuka sehingga para penumpang halte Transjakarta bisa pindah moda transportasi. Di sisi barat ini adalah JPO yang cukup panjang. Kemudian JPO ini turun di bagian ujung Burger King dengan anak tangga yang sudah ada kotaknya. Di seberang dari JPO persis di samping kita ini adalah eskalator yang masih dalam tahap pengerjaan, terutama untuk penyelesaian dinding kaca dan juga lainnya. Baik, ini kilas balik perjalanan kita pada saat awal dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun 1 tahun yang lalu sudah mulai selesai konstruksinya. Ke depan kita akan lihat juga bagaimana akses untuk sampai di lantai atas ini dan adanya rel ketiga ya, ataupun rel yang berfungsi untuk mengalirkan daya ke kereta sehingga kereta dapat bergerak. Model dari rel ketiga itu adalah seperti ini. Memang ditutup dengan cover ataupun semacam penutup yang terbuat dari bahan yang tidak mengalirkan listrik agar lebih aman. Kemudian rel ketiga ini tersambung dengan rangkaian kereta melalui bagian samping dari rolling stock tersebut. Baik. Stasiun Rawamangun sendiri sebenarnya ke depan ya, seperti yang pernah kita lihat rencananya itu akan punya jalur ke arah Stasiun Halim. Namun di sini kita lihat belum ada ya untuk jalur tersebut. Yang jelas yang akan diprioritaskan untuk dikejar adalah yang ke arah Manggarai. Kita dengarkan lagi petunjuk dari petugas yang ada di sini. Arah dan selatan ini ada lift juga, Pak. Kalau nanti masuk dari ini memang terintegrasi Pak antara Transjakarta dan LRT. Di situ kami juga sudah ada tangga menuju ke Transjakarta Pak. Jadi dari Transjakarta bisa, dari luar juga bisa Pak. Oke. Arah sini kalau tadi yang Bapak lewati itu adalah tangganya Pak. Di Unpaid ada toilet juga? Nggak ada? Di Unpaid Adanya di paid? Di area Pak. Ada Unpaid nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Suruh masuk dulu baru dia bisa ke toilet. Sama kayak yang nanti Bang. Sama ya, benar. Di atas juga ada toilet Pak. Siap. Ya, sama kayak yang di velodrome atau situlah ya. Oke.
Baik, area yang ada di level concourse ini terbagi dua, unpaid dan paid. Paid itu berbayar, yang ada setelah gate, dan gate-nya ada di depan sini di bagian bawah di lantai. Kita bisa lihat petunjuk nanti gate-nya akan diinstal. Kemudian sebelum gate ini adalah unpaid, di mana juga para pengguna kereta itu bisa tersambung dengan halte Transjakarta di bawah, atau bisa turun ke sisi jalan menggunakan anak tangga dan akses lainnya seperti lift. Di depan dapat kita lihat lift di kedua sisi dari stasiun. Ini liftnya bisa dari paling bawah sampai juga yang ke paling atas. Kemudian untuk menuju ke atas ada akses anak tangga dan juga eskalator disiapkan. Ada yang eskalatornya dua untuk naik dan turun. Ada yang misal naik saja kemudian digandeng dengan anak tangga seperti yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, otomatis semuanya bisa terkendali sih. Kita udah sesuai untuk SMK 3. Oke. Tanpa ada eskalator di bagian pinggir di sana, Eskalatornya itu apa? masih Fuji? belum dipasang ataupun diinstal. Nanti mungkin setelah selesai beberapa bagian struktur dari bangunannya, maka dilanjutkan instalasi Schindler. dari si eskalator. Nah, lift di sini kita lihat ada yang sudah selesai di sisi utara, kemudian di sisi selatan liftnya masih berupa rangka-rangka. Maksudnya pengerjaan dari rangka-rangka lift dan sudah diberi kaca kalau di sisi utara. Liftnya belum ya. Alright. Kemudian untuk eskalator itu Lift ada dua, menggunakan Schindler. kiri kanan. Oke. Di bagian atas kita masih melihat adanya kabel-kabel listrik, dan itu memang dipergunakan untuk electrical ataupun kelistrikan dari keseluruhan yang ada di stasiun LRT Jakarta Rawamangun ini. Kita menaiki anak tangga, ada dua tempat berhenti atau tiga tempat berhenti ya, agar bisa sampai ke atas, jadi tidak yang langsung, sehingga misalnya butuh istirahat masih ada tempat untuk berdiri, kemudian bisa naik kembali. Ini tiangnya dari bagian atas stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Kemarin ada salah satu komen di sini menggunakan kaca. Ya, memang kalau kita lihat saat ini seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan pengamannya dan juga penutup sehingga lebih misalnya cuaca pada saat panas lebih sejuk dan juga lebih aman. Seperti yang kita bisa lihat di bawah, itu adalah rel dan juga slab track yang sudah selesai. Kemarin sudah sempat diuji coba pada akhir September. Dan ada beberapa bagian di sini nampaknya itu ada yang sudah disiapkan kotak-kotak beton yang berlubang dan akan dipergunakan biasanya untuk PSD ataupun platform screening door, semacam pintu otomatis yang terbuka dan tertutup pada saat kereta datang dan berjalan. Nah, fungsi dari pintu otomatis tersebut adalah mengamankan penumpang yang berdiri di sekitar peron agar tidak jatuh ke area rel misalnya. Namun yang sangat berbahaya adalah jatuh ke third rail ataupun rel ketiga yang di cover oleh penutup berwarna putih di sana. Listrik yang mengalir di third rail ataupun rel ketiga tersebut adalah 750 volt DC ataupun listrik searah. Dan itu lumayan membuat shock atau juga membuat cedera, bahkan bisa berakibat ke kematian. Lift untuk pemasangan kaca yang kita lihat di sisi utara di sini sudah sampai di atas ya, di lantai platform, masih ditutup. Kita bisa lihat ke bawah, para pekerja menggunakan scaffolding dengan tangga-tangga yang terhubung satu sama lain untuk bisa naik dan turun. Bagian atas dari stasiun ini, atapnya kemudian rangkanya sudah terpasang dengan sempurna. Plafonnya sendiri masih dilapis lagi sampai ke bagian atap sehingga bisa mengurangi panas yang datang dari sinar matahari.
Selain itu, yang kita dapatkan informasi dari petugas yang ada di sini, di bagian atas itu juga ada solar panel yang mungkin nanti bisa dipergunakan sebagai sumber daya kelistrikan, misal untuk lampu ataupun yang kecil-kecil lainnya. Karena kebetulan pembangunan fasilitas operasi mungkin ya sistem perkeretaapian, mungkin saya juga banyak bisa sharing gitu sama Bapak Ibu, terutama mungkin rail fans atau mungkin tadi operator yang pengamat kereta api. Kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan terkait Rangka-rangka ini sebelumnya kita hanya bisa lihat dari bawah, kemudian saat ini kita bisa melihat langsung dan sudah terpasang dengan baik, bahkan dengan atap sekalian. Ceritain dulu ya. Ceritakan dulu Mas Lukman, belum ada. Mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang tahu mungkin ya kalau LRT ini di Pulau Jawa ini kan ada LRT Jabodebek sama LRT Jakarta, ada juga LRT Palembang gitu. Nah untuk LRT biasanya orangnya terputar ya LRT Jabodebek sama LRT Jakarta ya. Perbedaannya mungkin dari udah di teman-teman gitu ya. Kalau LRT Jakarta itu ya di-develop oleh Pemprov DKI melalui Jakpro. Kalau mungkin LRT Jabodebek tadi kan itu pakai KPBN dari pemerintah pusat ya langsung gitu. Nah mungkin secara teknologi Sebagian besar dari lantai stasiun peronnya sudah selesai, tinggal hanya sambungan-sambungan sedikit lagi. secara untuk teknologi untuk traksi power itu kita kan sama-sama menggunakan rail. Nah Bapak Ibu mungkin bisa lihat ini ada mungkin yang melek nih. Kita mau ke bawah juga bisa sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita sambil ke bawah. Saya sambil cerita di sini. Kalau kita pakai rail, railnya putih Pak. Jadi di balik cover warna putih ini ada bentuknya kayak rel. Dia berkaitan sama motor. Dan bentuknya itu kayak rel tapi dibalik. Oke. Bahannya apa Mas Lukman itu biasanya? Iya. Jadi itu sebenarnya dari bahan konduktor sama ada lapisan aluminium juga ya. Gitu. Oh, tembag. Oke, aluminium ya. Betul. Oke. Nah, konduktornya ini kita secara spesifikasi sampai 750 volt DC untuk kebutuhan kereta kita. Oke. Kayaknya ada bagian yang sebenarnya bisa diintip bagian bawahnya gitu. Nah ini gimana cara memberikan powernya ke kereta gitu. Kalau mungkin di KRL kan dia pakai catenary ya dari atas rolling stock. Nah betul sekali Pak. LAA tadi ya listrik harus atas ya. Dan kalau kita ini harus bawah gitu. Dan bahasa kamennya konduktor rel atau third rail. Oke. Nah si kereta ini dia tuh punya semacam kaki gitu di samping kanan dan kirinya gitu. Kita sebutnya current collector shoe gitu. Oke. Jadi ada pad, semacam pad dia untuk menempel ke third rail, bergesekan sepanjang jalur, sepanjang. Iya, tetrelnya. Yang ngerjain Mas Zulfi ini apa tuh? Luar negeri enggak? Kalau Yang barangnya tetrel. dari luar negeri. Oke. Tapi tetrelnya udah kita. Dan ininya LRS, Oke. Rehau. Land Railway System. Oh, joint venture ya. Nah, Oke. kalau barangnya dari luar. Rel dari luar. Korea. Itu dari Jepang kalau nggak salah. Jepang. Kalau rel. Kalau third rail itu dari Aero, Avanza sih. Yang gini ya? Iya, third railnya. Wow. Dan kalau ini kan kita lagi naikin steel box yang di depan. I see. Oh iya. Ya. 35 feet. Karena kalau yang saya lihat panjang-panjang terus pakai baja gitu ya. Ya spesial span ya. I see. Special span namanya ya. Ah, Kalau yang dekat-dekat oke lah PCI betonnya aja udah sikat. kalau spesial span sekarang sih mungkin Bajanya dari si apa Wagner. Wagner Video Oh, Wagner ya. ya, Jerman. Jerman. Tapi di Polski di lokal. Oh, dari lokal ya. Tapi pusat Iya. ini sih kalau sobat
stasiun Rawamangun udah yang paling oke itu. Iya, kemarin ada yang bilang bisa nggak duluan itu dioperasikan katanya. Biar nggak transit di sono. Mana di Pemuda Rawamangun, LRT Jakarta. Ya, oh sekalian semua ya. 2027. 2026 kan kita Uji coba. konstruksi, casting aja. 2027 awal kuartal 1. I see. Baik, kita ditemani oleh Kalau yang dianggap Mas Satker Pramuka LRT nanti Jakarta kayak Jakpro, Mas Zulkifli Zulkarnain, kemudian Mas Lukman memberikan informasi-informasi yang cukup lengkap dan sangat berguna bagi kita untuk bisa mengetahui bagaimana LRT Jakarta ini beroperasi, kemudian bagaimana sistem pergerakannya, komunikasi dan sistem lainnya, serta kelengkapan dari infrastruktur yang sedang dikerjakan. Dari yang kita dengarkan di sini material-materialnya ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri, serta untuk rolling stock ataupun rangkaian keretanya apakah akan tetap dilanjutkan Hyundai Rotem dengan menambah gerbong atau juga bisa menggunakan rangkaian kereta lainnya dari perusahaan lain yang kompatibel dengan Hyundai Rotem. Pertama ini emang kita menuntut kayak kita membawa 1 kilometer pertama lebih. Untuk rel yang terpasang saat ini masih yang sisi utara ya, satu trek, kemudian trek yang di sisi kanan atau sisi selatan. Ini tadi informasinya dari tim yang ada di sini akan selesai di tahun ini, tahun 2025. Sehingga pada tahun 2026 dapat dilanjutkan pekerjaan pengetesan dan juga sistem komunikasi dari si rangkaian kereta. Mudah-mudahan di 17 Agustus tahun 2026 sudah bisa dipergunakan misal untuk tes uji coba oleh masyarakat, lalu pada 2027 sepenuhnya komersial dan tentunya membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Rel ketiga ini dimiliki oleh kedua trek ya, jadi setiap trek itu akan ada punya rel ketiga sendiri. Biasanya di rangkaian kereta KRL itu catu listrik ataupun sumber listriknya berasal dari listrik aliran atas ataupun arus atas LAA dan menggunakan pantograf, semacam pengait yang nantinya akan menyentuh dari kabel listrik yang ada di sepanjang jalur. Dari situlah listrik ke rangkaian kereta, kemudian kereta dapat bergerak. Nah, berbeda dengan KRL ini LRT Jakarta, listriknya memang diambil dari sisi bawah persis di rel yang ditutup ya berwarna putih ini. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik, kenapa LRT Jakarta yang ke arah Jalan Pemuda dan Stasiun Rawamangun di sini lebih tinggi layangnya dibandingkan dengan LRT Jakarta fase 1 dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Nah, ada hal yang memang dioptimalkan ya untuk gardu listrik yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik yang akan dipakai sebagai daya penggerak kereta. Kalau untuk fase 1 itu berada di bawah stasiun. Dapat kita lihat di setiap stasiun di bagian bawahnya ada ruangan panjang ya, warnanya pink. Kemudian di dalamnya ada gardu listrik yang tadi berfungsi menstabilkan listrik agar bisa dipakai oleh kereta. Sedangkan di stasiun LRT Rawamangun di sini utilitas listrik tersebut ya, gardu dan lainnya itu ditaruh di lantai concourse. Jadi tidak di lantai bawah, sehingga bagian bawah itu dapat dipakai sepenuhnya nanti oleh misal jalan, median jalan atau taman. Jadi dengan begitu penempatan dari platform atau peron itu dilakukan di lantai paling atas seperti yang kita berada saat ini. Berbeda dengan stasiun Velodrome, penempatan platform itu berada di lantai 2 ya. Kemudian di lantai paling atasnya adalah tempat
bagi para penumpang untuk menyeberang, misal seperti itu. Jadi secara tinggi platformnya yang stasiun Rawamangun lebih tinggi dibandingkan dengan platform dari stasiun Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2. Di bagian kanan yang berwarna. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.